Dari survei, ternyata Mas Anies itu nggak naik kelas itu dari nomor 3. Kami optimis dan kami juga cukup senang dengan apa yang kita lihat sekarang, Bang. Karena angka yang sesungguhnya yang kita butuhkan itu di bulan Februari besok, bukan sekarang. Nomor 1 dan nomor 2 selisihnya 1 margin of error. Jadi kalau margin of error 2,5, berarti antar itu. Kemudian dengan yang nomor 3 itu maksimal 2 margin of error. Artinya tidak ada sebuah perbedaan yang luar biasa. Padahal kami belum menggunakan sumber daya yang banyak. Prinsip yang harus dipegang itu apa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Relax saja. Iya. Gimana dengan orang yang tetap aja menganggap Mas Anies itu lebih ke politik identitas? Saya rasa agama apapun juga mulai dengan doa ya Bang. Iya. Dan itu kaitannya kita sebagai makhluk. Bahkan ketika Republik ini menyatakan merdeka, kita memulai dengan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa kita merdeka. Jadi ini adalah ungkapan justru bagaimana kita menempatkan nilai, menempatkan sesuatu yang sifatnya sakral itu dengan posisi yang baik gitu. Kan orang mengira Mas Anies itu mengadakan perubahan, misalnya rencana IKN akan dihentikan, kereta api cepat nggak perlu dilanjutkan. Yang dikerjakan oleh pemerintah itu selalu berkelanjutan, Bang. Misalnya jalan tol, mulainya kapan jalan tol itu? Zaman Pak Harto. Pak Harto. Berkelanjutan, bukan? Iya. Setiap fase selalu ada tambahannya apa? Perubahannya apa di dalam proses yang berkelanjutan ini? Nah, kami melihat perubahannya itu pada aspek keadilan. Untuk desa, apa konsepnya Mas Anies? Ya, penduduk di desa hari ini kalah dengan penduduk kota. Jauh. 85% penduduk kita itu di desa. Karena makmur. Ya, tahun 60. Iya. 85%. Sekarang sudah tinggal 43%. Jadi sudah hilang separuh. Nah, desa kita itu harus bisa menjadi satu pusat kegiatan perawatan pengembangan kebudayaan desa kita. Yang kedua, dia menjadi tempat untuk lingkungan hidup yang sehat, sumber untuk mempertahankan kondisi alam kita yang baik. Yang ketiga, dia bisa menjadi lumbung pangan nasional, bahkan kalau mau ditargetkan regional. Lalu yang keempat, dia tempat memunculkan kearifan-kearifan lokal. Peran penting kepala desa harus didukung. Kepala desa ini harus diberikan keleluasaan untuk dia mengelola desanya sesuai dengan kebutuhan di desanya. Termasuk mengelola aparatur desanya. Nah, kita di pemerintah, terutama yang di Jakarta, tidak bisa lagi membuat kebijakan untuk desa yang sama di semua desa di seluruh Indonesia. Karena tiap desa tantangannya beda, potensinya beda. Ya. Sekarang punya ide apa Mas Anies terhadap dunia pendidikan kita kalau terpilih jadi presiden? Bang, aset terbesar bangsa ini itu bukan mineral, gas, minyak, hutan, laut, tapi manusia. Manusia Indonesia adalah kekayaan terbesar kita. Jadi pendidikan pun bukan semata-mata sebagai persiapan kerja, tapi pendidikan untuk menumbuhkan semua potensinya, sehingga dia bisa meraih yang dia cita-citakan, dan menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang bahagia, gitu kira-kiranya. Nomor 1 apa? Sehat dulu, Bang. Jadi perencanaan untuk manusia nomor 1 ini sehat. Dari mulai dalam kandungan, ketika ibu hamil, memastikan soal gizi yang cukup bagi anak-anak ketika mereka dalam kandungan. Ini harus menjadi perhatian yang sangat serius.
Karena orang tua adalah pendidik pertama, Ya. orang tua adalah pendidik terutama, tapi juga orang tua adalah pendidik yang paling tak tersiapkan. Karena itu harus diberikan bekal juga bagi orang tua. Yang kedua yang sekolah. Jadi bangku SD kelas 1 harus sama jumlahnya dengan SMP kelas 1, harus sama jumlahnya dengan SMA atau SMK kelas 1. Kurikulum yang sudah ada biar itu dijalankan. Tapi fokus kepada peningkatan kualitas guru. Ini studinya menunjukkan, begitu kepala sekolah itu memiliki kepemimpinan yang baik, semua faktor konstan, maka akan terjadi peningkatan 12% dari kinerja sekolahnya. Kepala sekolah kita perlu mendapatkan bekal kepemimpinan terus-menerus, Bang. Bagaimana memimpin sebuah lembaga pendidikan di era yang perubahan seperti sekarang ini? Kita harus menyelesaikan tanggung jawab negara kepada para pendidik yang hari ini mereka memiliki pendapatan yang pas-pasan sementara mereka bertugas sebagai pengajar. Apalagi kalau ya honorer. Itu dia.